Jadi gini, gue kemarin pas pulang menuju ke rumah, posisi lagi nyetir di jalan sendirian. Yoi. Tiba-tiba gue wondering sendiri. Gue membayangkan gue sedang menuju ke suatu tempat. Ini posisi lo lagi nyetir ya nih? Lagi nyetirin malam-malam gitu kan, sepi. Gue membayangkan gue menuju suatu tempat, tapi gue nggak tahu jalannya lewat mana. Dan gue membayangkan belum ada Google Maps, belum ada teknologi yang namanya peta. Kalau lo dibawa mundur 500 tahun yang lalu. Iya, Nggak Pak. gitu juga. Beda. Terus. Terus apa ya? Gue sendirian, jadi nggak ada yang nunjukin jalan dan sebagainya. Tapi di sisi lain gue yakin tempat itu ada. Gue punya keyakinan tempat itu ada. Nah tapi di jalan, di sepanjang jalan gue menemui banyak rintangan gitu, halangan. Entah gue ban gue bocor atau salah nyasar atau Belok gitu. atau hampir masuk jurang atau apa nggak tahu kan. Tiba-tiba di ghosting gebetan gitu ya. Iya bisa jadi. Wah. Ini analogi sederhana, sebenarnya analogi sederhana dari apa yang kita namain sebagai belief, keyakinan, kepercayaan. Lebih ke keyakinan sih. Keyakinan sih, lebih keyakinan. Jadi ini keyakinan secara universal ya, bukan keyakinan agama atau apa. Ya mungkin itu include termasuk di situ. Misal kalau gampangnya contoh sederhana, gue punya cita-cita sebagai pengusaha sukses dan gue yakin itu akan tercapai. Gue akan punya karyawan 1.000 misalnya, income-nya udah T misalnya, dan sebagainya. Itu bakal gue yakin gue bakal dapat itu di usia under 30 misalnya. Gue yakin tuh, gue udah jalan. Cuman di tengah jalan, di tengah perjalanan gue untuk mewujudkan keyakinan gue tadi itu, ya biasalah kita ketemu sama yang namanya tadi dulu rintangan, misal bangkrut kayak atau income-nya sedikit atau mungkin ditipu tiba-tiba duit usaha dilariin akuntan. Iya. Wah. Nah, akhirnya gue bertanya sama diri gue. Nah ini yang juga gue pengen tanyain sama kalian berdua. Ketika lo punya keyakinan seperti itu misalnya, entah itu about life, about love, about career, about anything else gitu. Ketika lo punya keyakinan, sejauh mana kemudian atau di titik mana ketika kalian merasa oh enggak deh kayaknya gue nggak yakin lagi, atau lo kemudian gue bakal tetap struggling, tetap maju terus, keep swimming gitu. Kalau gue pribadi sih itu apa ya, lebih ke mengandalkan feeling. Gue sering kali sih ngerasa kayak wah ini boundaries gue sih, kayaknya entah harus belok atau entah udah stop kayak gitu. Cuma ketika gue ya masih yakin kalau itu bisa dicapai, ya bakal gue terusin sih. Secara ringkasnya mungkin gitu ya. Jadi berarti lo tahu batasan lo gitu ya, harus tahu gitu. Gue itu tadi sih, kenapa ya? Gue banyak mengandalkan feeling sih. Intuisi gitu. Intuisi bener intuisi. Kayak sering kali ketika gue yakin tuh ya goal. Kayak gitu. Ketika gue yakin ya bisa goal. Tapi ketika nggak, jarang juga ketika gue nggak yakin terus gue usahakan juga ya nggak goal. Kayak gitu. Dan makanya dari situ kayak gue bukan belajar ya, tapi kayak ya gue mengendalikan itu. Jadi ketika gue ngerasa oh ini udah boundariesnya nih, ini udah batasnya buat gue berjuang kayaknya misalkan kayak gitu, ya udah I prefer to stop or making turn right or left kayak gitu. Menarik. Gitu sih. Kalau kan? Kalau gue mungkin ini main analogi ya. Siap. Lagi seneng gue. Oke. Jadi ibaratin kita lagi di perjalanan kayak di tebing gitu,
tebing yang mepet banget sama bawah udah jurang. Belief itu bisa gue analogikan sebagai tali buat kita berjalan itu. Pegangan. Buat pegangan, sebagai pegangan. Jadi sekali belief lo putus, hilang, lo nggak tahu arah mau kemana. Bener. Jadi sepanjang tali itu, sepanjang belief lo itu masih lo pegang terus, lo bakal itu kayak bakal ngegiring lo ke tujuan lo itu kemana sih? Bener. Lo kayak hilang arah jadinya. Ya kayak gitu. Iya. Self berarti climbing itu ya? Bukan Ya yang enggak, kita lurus. di dinding tuh. Oh, gue bayanginnya apa sih itu namanya? Yang Panjat tebing. Iya, Itu juga bisa sih. Kayak Gitu sih. Iya. Tapi mungkin lebih ke ini sih, horizontal sih. Ya, yang Karena horizontal. ketika kita climbing terus putus ya kita otomatis Langsung jatuh. jatuh. Iya. Bukan berarti hilang arah, itu mati men. Itu dead end. Ya. Iya. Gitu sih. Pegangannya udah hilang gitu, talinya, beliefnya kita nggak punya. Tapi kalau dari sudut pandang atau perspektif lo sendiri, Cuk, lo gimana orangnya? Kalau gue ya, ini hasil dari self talk gue Waduh. tentang belief. Self talk sendiri kan? Self talk sendiri. Nggak dipublish kan? Enggak, itu bukan self talk namanya dipublish. Oke. Iya, kalau berangkat lagi dari analogi yang gue ceritain di awal tadi, ya berarti gini sih. Gue garis bawahin yang lo bilang tadi, ketika gue yakin ya gue bakal goal gitu. Yeah. Gue setuju itu soalnya gini. Sebelum gue yakin, sebelum gue di titik oke, gue yakin, Yeah. gue akan menimbang-nimbang sih sebenarnya. Betul. Berpikir panjang Betul. dan gue capable nggak sih buat nyampe ke sana gitu. Yang tahu kan itu diri kita sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya, secara nggak langsung lo secara otomatis sudah ngitung tuh risknya kayak apa. Ya, jadi poin pentingnya di situ sih maksudnya. Sebelum kita yakin kepada sesuatu goal yang kita ingin capai, ya kita cari tahu dulu kita bisa nggak sih segitu apa sih. Kalau misalnya kita pengen jadi pengusaha sukses, kita lihat lagi kita kayak sumber daya yang kita miliki sekarang seperti apa sih, atau Siapa musuh kita? dan SBOT-nya seperti apa. Ya itu ketika akhirnya gue yakin, ya udah gue akan Lanjut. keep swimming sih. Iya betul. Nah ketika nggak yakin ya pada akhirnya nggak. Ketika gue nggak yakin itu tempat itu ada, ya gue nggak bakal jalan. Betul. Yes. Gitu sih. Ya, gue jadi inget perkataannya Pak Mardigu. Waduh. Pak Mardigu. Pak Bosman. Pak Bosman Sontoloyo. Mamen. Iya. Jadi beliau pernah bilang kalau misal kita berdoa nih, Cuk. Bal. Misal saya pengen dapat duit 10 juta dalam 1 bulan misal. Nah, kita selesai berdoa, itu kan kayak kepercayaan kita bakal dapat 10 juta sebulan gitu. Tapi di sisi lain kalau kita terus ada pikiran, emang mungkin ya kita dapat 10 juta. Nah, di sisi lain kita udah kayak mendinai apa yang udah kita percaya. Iya, betul. Jadi betul. ya jadinya ya nggak kewujud juga. Betul. Kayak gitu. Dalam ajaran agama gue pun mengajarkan seperti itu. Bila mana ini perspektif yang di atas ya. Ketika engkau ragu kepadaku, ya begitu sebaliknya. Tapi ketika engkau berprasangka baik padaku, ya begitu pun sebaliknya yang akan kau terima kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau doa jangan ragu-ragu teman-teman. Ya, bener. Kalau doa jangan iya enggak Hudi Badis. Gitu. Yang terbaik, minta yang terbaik tuh Ya, boleh. gimana? Nah, itu juga. Dijelasin aja nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi spesifik. Gitu. Yakin aja sih yang penting. Betul, yang penting yakin. Iya. Ya, tapi ya tahu boundaries itu sih kalau gue. Bener. Iya. Dan kalaupun gue udah jalan, udah memutuskan untuk jalan sih, ya pada akhirnya yang tetap sih, maksudnya itu tadi benar ada faktor di luar diri kita yang kita nggak bisa atur gitu. Betul. Dan itu juga menentukan. Ya pada Bener. akhirnya ya usaha ya ada campur tangan yang di atas. Gitu. Dan campur tangan alam juga. Campur tangan alam. Kayak tiba-tiba muncul COVID kayak gini. Ah, Banyak sih, variabelnya banyak. Variabelnya banyak banget.
Gue jadi keinget satu nih. Apa? Kalian tahu film Up nggak? Up kartun tuh. Iya. Russell. Itu kan ada suatu tempat namanya Paradise Fall ya. Paradise yang di ujung filmnya itu kan. Itu kan kayak bagi Pak Fredrickson kecil itu kayak sebuah mimpi besar untuk bisa kesana bareng Ellie gitu. Iya. Nah, padahal belum pernah ada orang yang pernah kesana. Ya, dia kan punya suatu kepercayaan bahwa tempat itu ada. Dan dia dengan segala kemampuan dan usahanya sampai rumahnya dimodif segala macam. Terus mempertaruhkan nyawa terus duitnya buat pergi ke sana dan nyatanya emang ada gitu. Walaupun referensi film tapi ini kayak iya analoginya kayak gitu.